Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mursyid Haitami. Bapak ibu sahabat sekalian, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji ke Tanah Suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini saya tertarik ingin menjelaskan atau mengemukakan sebuah pemikiran yang liar atau yang berkembang di tengah masyarakat soal haji dan umroh. Kurang lebih seperti ini hal-hal yang tersebar luas di tengah-tengah masyarakat, bahwa sering sekali menyoal orang yang berangkat haji setiap tahun atau bahkan umroh setiap bulan. Di antara mereka ada yang beranggapan bahwa buat apa umroh tiap bulan atau haji tiap tahun, lebih baik dananya dialihkan ke orang-orang miskin, du'afa atau panti. Tapi di satu sisi, orang-orang yang melakukan umroh tiap bulan dan haji tiap tahun ini justru seirama atau beriringan dengan melakukan sodakoh tadi kepada orang-orang miskin tadi, kepada orang yang tidak mampu. Lalu apa sesungguhnya hal yang dapat kita ketahui dari peristiwa ini, peristiwa orang umroh setiap bulan atau haji setiap tahun, ya? Nah, sedikitnya ada 4 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah kenapa orang melakukan haji atau umroh berkali-kali. Ya, pertama, jelas karena mampu, punya ongkos, punya uang untuk bekal ke sana. Meskipun kesimpulan ini tidak selalunya benar. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang yang secara ekonomi mampu, tapi tidak juga bisa berangkat umroh. Ada hal lain di sini, bahwa umroh dan haji selain ia mampu secara finansial, tapi ini juga adalah panggilan. Orang yang sering melaksanakan ibadah haji setiap tahun, umroh setiap bulan, selain dia mampu, berarti dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kaitannya dengan hal yang kedua. Pada saat umroh atau haji, setiap jamaah pasti melakukan tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan. Kalau saya kutip dari bimbingan manasikhaji.blogspot.com, tawaf wada adalah sebagai penghormatan terakhir pada Masjidil Haram. Jadi, tawaf ini adalah amalan terakhir bagi orang yang menjalankan haji sebelum ia meninggalkan Mekkah. Tidak ada amalan setelah itu. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan tawaf wada, maka kita tidak diperkenankan, atau sebaiknya kita tidak melakukan hal-hal yang lain, ibadah lain, misalnya tawaf sunnah, kemudian baca Al-Quran, sholat sunnah di sana. Itu sebaiknya tidak kita lakukan kalau kita sudah melakukan tawaf wada. Ya, artinya kita sudah pamitan dengan Masjidil Haram untuk kembali ke negara masing-masing. Nah, ini menariknya. Doa yang terkandung di dalam tawaf wada ini, ya, saya bacakan doanya. Doa, salah satu cuplikan atau kutipan doa yang ada di proses tawaf wada itu seperti ini. Ya mu'idu a'idni, ya sami'u asmi'ni, ya jabbaru ujburni, ya sattaru usturni, ya rahmanu irhamni, ya raddadu urdudni ila baitika hadha, warzuqni al-auda thumma al-auda marratin ba'da marratin, taibuna abiduna sa'ihuna li rabbina hamidun. Artinya adalah, wahai yang membolak-balikan, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Urdudni, ya, kembalikan aku ila baitika hada, ke Baitullah ini, ke Mekah ini. Warzuqni, dan berikan aku rezeki, al-auda, kembali, thummal auda, kemudian kembali, marratin ba'da marrah, berkali-kali. Ya, jadi kalau orang sudah berangkat umroh sekali, berangkat haji sekali, kemudian dia
berdoa pada saat tawaf wada, kemudian doanya dikabulkan, yang doa yang tadi supaya dikembalikan ke tanah suci, lantas kita bisa apa? Artinya memang Allah memampukan, mengabulkan doa pada saat tawaf wada itu untuk kembali ke tanah suci, melakukan ibadah umroh dan haji. Ya. Jadi bukan semata-mata dia ingin menghambur-hamburkan uang dan lain sebagainya, tapi menurut saya, ini opini saya adalah ya karena memang dia berdoa pada saat tawaf wada, lalu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia kembali lagi melaksanakan ibadah umroh dan haji. Nah, poin yang ketiga adalah kalau orang melaksanakan ibadah umroh setiap bulan, kemudian haji setiap tahun, tetapi amalan ibadah sosialnya jalan, berarti itu kebagus. Ya, artinya seimbang. Dia umroh setiap bulan, haji tiap tahun, tapi dia juga melakukan amal sosial, sodako, ya, kepada fakir miskin, kepada duafa, kepada orang-orang yang membutuhkan. Berarti kan ibadah ibadah mahdhah dan ghairu mahdhahnya seimbang. Nah, kalau yang seperti itu berarti bagus. Ya. Dia melaksanakan ibadah umroh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia melaksanakan ibadah sosial, peduli kepada orang lain, kepada yang tidak mampu, itu juga bagus. Nah, yang nggak bagus adalah poin yang keempat. Kalau orang melaksanakan ibadah haji setiap tahun, umroh setiap bulan, tetapi tetangganya kelaparan. Nah, ini yang mungkin sering terjadi atau sering beredar di tengah masyarakat, bahwa percuma melakukan haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tetapi tetangganya kelaparan. Nah, kalau ini memang disoroti sangat serius oleh almarhum Kiai Haji Mustafa Ali Yakub, almarhum, ya, beliau pimpinan Pondok Pesantren Darul Hadis di Ciputat dekat UIN. Bahkan beliau mengatakan dengan sangat keras, orang yang seperti itu, artinya yang haji tiap tahun, umroh tiap bulan, tetapi tidak peduli dengan lingkungan sekitar, bahkan tetangganya kelaparan, itu dia sebut dengan haji pengabdi setan. Ya, artinya dia melakukan haji dan umroh itu atas dasar nafsu, atas dasar keinginan hawa nafsunya, ya, mungkin ingin dilihat oleh orang lain sebagai orang yang mampu, ya, dan lain sebagainya, tidak atas dasar panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak atas dasar keikhlasan, dilandasi dengan keikhlasan, ya. Nah, kalau yang seperti itu barangkali mungkin yang menjadi soal di tengah masyarakat ini, sehingga orang sering mengatakan bahwa percuma melaksanakan ibadah umroh berkali-kali, haji berkali-kali, tetapi tetangganya kelaparan. Ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat sekalian ada manfaatnya dari video ini, dan kita berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat sekalian, kita semua bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji, juga bisa membantu tetangga kita, saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.